kami telah menyelesaikan salah satu milestone PT PPK, yaitu dengan pelaksanaan pengadaan tanah tahap 1, dan pengadaan itu telah kami laksanakan di bulan Maret 2024. Di tahun 2024 ini juga kami melakukan pembangunan infrastruktur melalui pekerjaan pemagaran dan clearing yang sudah selesai di bulan Desember 2024 ini. Selain itu, kami PT PPK sedang mengurus kelengkapan perizinan berkaitan dengan izin operasional PT PPK termasuk persyaratan IUK di tahun ini. Kami juga telah melakukan sertifikasi terhadap lahan-lahan yang sudah kami adakan untuk sebagai salah satu persyaratan pengoperasian. Untuk persiapan pengoperasian PT PPK, kami telah melakukan beberapa MOU, salah satunya dengan pemerintah Kabupaten Batubara dalam penyiapan air untuk suplai di kawasan industri kami. Kemudian untuk ketersediaan listrik, kami juga telah melakukan kerjasama dengan PT PLN agar suplai tenaga listrik di kawasan industri bisa tercukupi. Kemudian di dalam pelaksanaan pemasaran, saat ini sudah beberapa calon investor yang ingin masuk ke kami dan menjalin kerjasama untuk persiapan kerjasama di tahun 2025 nantinya. Di tahun 2025 ini, kami akan melanjutkan pembangunan infrastruktur dasar di kawasan industri Kuala Tanjung, salah satunya juga dengan membangun gate dan jalan masuk, di mana pembangunan ini nantinya diharapkan bisa menjadi etalase bagi kawasan industri Kuala Tanjung. Dan tahun 2025 ini merupakan tantangan bagi kami sehingga nantinya bisa ada tenan yang bisa beroperasi ataupun bisa mengusahakan di wilayah kawasan industri Kuala Tanjung. Selain itu, kami juga mengharapkan dukungan dan support dari semua instansi, dan kami juga ucapkan terima kasih selama ini sudah dapat dukungan baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, baik dari Kementerian Perekonomian, Kementerian Perindustrian, Kementerian ATR dan BPN, termasuk pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan pemerintah Kabupaten Batubara. Tahun 2024 telah menjadi tahun yang penuh tantangan sekaligus pencapaian bagi Divisi Internal Auditor PT PPK. Sepanjang tahun ini, alhamdulillah kami berhasil menjalankan peran sebagai garda terdepan dalam memastikan tata kelola risiko dan pengendalian internal perusahaan berjalan secara efektif dan efisien. Dalam rangka meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, kami telah menyelesaikan hampir tidak lanjut audit internal di seluruh divisi. 2 pencapaian signifikan yang kami raih tahun ini yaitu: pertama, optimalisasi penggunaan teknologi dalam audit tahun 2024, di mana untuk monitoring tindak lanjut audit sudah menggunakan aplikasi AMS yang dapat mempercepat proses audit, meningkatkan akurasi temuan, dan memberikan insight yang lebih mendalam bagi manajemen. Kedua, penguatan kolaborasi antar divisi, di mana kami berhasil membangun komunikasi yang lebih intensif dengan berbagai divisi dalam perusahaan, sehingga memastikan tindak lanjut rekomendasi audit dapat berjalan dengan cepat dan efektif. Namun demikian, kami menyadari bahwa masih terdapat beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian, seperti perlunya peningkatan kompetensi tim auditor dalam menghadapi kompleksitas risiko yang terus berkembang, serta peningkatan kecepatan dalam penyelesaian audit. Adapun harapan dan rencana Divisi Internal Auditor PT PPK tahun 2025 ini adalah kami berkomitmen untuk terus berinovasi dan memberikan kontribusi yang lebih strategis dalam mendukung pencapaian tujuan perusahaan, yaitu: pertama, peningkatan kompetensi auditor melalui program pelatihan berkelanjutan, sertifikasi profesional, serta knowledge sharing untuk membangun tim auditor yang lebih handal, responsif, dan adaptif terhadap dinamika bisnis serta perubahan regulasi. Kemudian, menerapkan pendekatan risk-based audit, di mana dapat mengidentifikasi area-area krusial yang membutuhkan perhatian lebih dalam mitigasi risiko, sehingga hal ini membantu perusahaan untuk lebih fokus dalam memperbaiki sistem pengendalian internal di area prioritas. Dengan semangat kolaborasi, inovasi, dan integritas, kami optimis bahwa Divisi Internal Auditor
PT PPK akan mampu menghadapi tantangan di tahun 2025. Sebagai moto untuk tahun 2025 adalah bersama kita bangun fondasi yang kokoh untuk masa depan perusahaan yang lebih transparan dan berintegritas. Pada tahun 2024, bidang sekretaris perusahaan telah berhasil mencapai beberapa target yang sudah direncanakan. Antara lain, kami telah berhasil mencapai sejumlah pencapaian dengan telah melaksanakan program bantuan sosial yang berdampak positif bagi masyarakat, dan kami juga memperkuat komitmen terhadap pelestarian lingkungan dengan melaksanakan program penghijauan dan berkolaborasi dengan subholding dan Pelindo Regional 1. Semua program ini dilaksanakan dengan tujuan untuk memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan kesejahteraan sosial dan lingkungan yang berkelanjutan. Perusahaan telah berhasil memperkuat kehadiran di berbagai platform sosial media, mencapai peningkatan signifikan dalam jumlah pengikut dan interaksi dengan audiens. Kami berhasil mengimplementasikan strategi konten yang lebih kreatif dan relevan, yang mampu menarik perhatian serta membangun keterlibatan yang lebih tinggi dengan pelanggan dan pemangku kepentingan. Program kampanye digital yang terintegrasi juga berhasil meningkatkan brand awareness serta memperkuat citra positif perusahaan di mata masyarakat. Harapan untuk tahun 2025 dapat terus meningkatkan peran strategis sekretaris perusahaan dalam mendukung pertumbuhan dan transformasi perusahaan. Kami berkomitmen untuk mengimplementasikan teknologi terbaru dalam sistem administrasi dan komunikasi dan mendorong lebih banyak inisiatif yang dapat memberikan manfaat jangka panjang baik untuk masyarakat maupun lingkungan sekitar. Beberapa capaian signifikan yang telah diraih di tahun ini antara lain: pertama, penyelesaian perhitungan penilaian kinerja risiko untuk tahun 2023. Yang kedua, penguatan kolaborasi antara divisi di mana kami berhasil membangun komunikasi yang lebih intens dengan berbagai divisi dalam perusahaan. Memastikan risiko-risiko signifikan dalam perusahaan bisa ditangani dengan baik dan memenuhi kelengkapan peraturan-peraturan terkait penerapan manajemen risiko di perusahaan. Adapun harapan dan rencana divisi manajemen risiko di tahun 2025, kami berkomitmen untuk terus berinovasi, memberikan kontribusi yang lebih strategis dalam mendukung pencapaian tujuan perusahaan. Antara lain yang kami lakukan, meningkatkan kompetensi melalui program pelatihan berkelanjutan, sertifikasi profesional, serta knowledge sharing, membangun tim yang hebat. Yang kedua, mengidentifikasi risiko potensial dalam menunjang pengoperasian kawasan industri Kuala Tanjung di tahun 2025. Dengan semangat kolaborasi, inovasi, dan integritas, kami optimis bahwa divisi manajemen risiko akan mampu menghadapi tantangan di tahun 2025 serta memberikan nilai tambah yang signifikan bagi perusahaan. Bersama kita bangun fondasi yang kokoh untuk masa depan perusahaan yang lebih transparan dan sinergitas. Pada tahun 2024 ini, PT PPK memulai perjalanan transformasi yang luar biasa, terutama pada divisi hukum dan manajemen risiko. Kami telah melakukan tugas seperti mereview dokumen-dokumen hukum perusahaan seperti peraturan direksi, keputusan direksi, dan dokumen-dokumen hukum lainnya. Selain itu, kami aktif untuk menyelesaikan permasalahan hukum baik secara litigasi maupun non-litigasi. Kami juga telah melakukan MOU dengan Kejaksaan Negeri Batubara untuk koordinasi pendampingan hukum. Dari sisi dukungan teknologi informasi, kami telah meningkatkan layanan internet dari 30 Mbps menjadi 50 Mbps untuk mendukung kegiatan perkantoran yang memerlukan internet. Selain melaksanakan kegiatan di bidang hukum, kami juga melaksanakan program internalisasi budaya. Adapun kegiatan internalisasi budaya berupa koordinasi dengan stakeholder, berupa pemerintah Kabupaten Batubara, Ketua Pengadilan Negeri Serang, Kepala Kejaksaan Negeri Batubara, Kepala Polisi Resort Batubara, dan dinas-dinas di PMK Batubara. Pengembangan pegawai untuk mendalami akhlak dengan mendatangkan motivator, yaitu Bapak Perlindungan Marpau. Terus kami juga melaksanakan rapat baik internal maupun rapat eksternal. Di tahun 2025, Divisi Hukum akan melakukan penyelesaian pengurusan perizinan dalam rangka mendukung beroperasinya kawasan industri Kuala Tanjung. Kami juga akan menyiapkan draft dokumen perjanjian kerjasama
dengan calon tenan untuk dukungan percepatan masuknya investasi dan akan membantu investor mengurus perizinan-perizinan yang diperlukan untuk investasi di kawasan industri. Dalam rangka pengamanan aset, kami mempunyai program untuk melakukan penyelesaian sertifikasi tanah milik PT PPK dalam beberapa tahap. Dengan refleksi 1 tahun perjalanan dan semangat revolusi 2025, Divisi Hukum dan Manajemen Risiko PT Prima Pengembangan Kawasan siap mendukung setiap langkah perusahaan bersama kita wujudkan kawasan industri yang berdaya saing global dan berkelanjutan. 2024 memang merupakan tahun yang berat bagi PPK, tapi di akhir tahun kami PPK berhasil mengikat beberapa MOU dengan perusahaan kawasan industri sejenis dan beberapa MOU dengan calon tenan. Dan alhamdulillah di tahun ini juga PPK berhasil kembali mencatat milestone-nya, yaitu dengan berhasil mengadakan pengadaan lahan. Jadi pengadaan untuk kepentingan umum sudah selesai kita laksanakan di 2024. Sekaligus juga PPK di tahun 2024 juga melakukan pembangunan infrastruktur dasar melalui kerjaan dan clearing yang sudah akan selesai di tahun 2024. Nah, tahun 2025 merupakan tahun yang challenging bagi PPK. Kita berharap dapat mengikat kerjasama dengan tenan, melakukan pembangunan infrastruktur dasar, melakukan pembangunan gate jalan masuk yang berfungsi juga sebagai etalase bagi kawasan industri Kuala Tanjung. 2025 tahun yang penuh tantangan, kami berharap tetap semangat untuk dapat mencapai target-target tersebut. 2024 akan segera berakhir. Banyak pengalaman yang sangat berharga untuk merefleksikan dan pembelajaran bagi pekerja PT Prima Pengembangan Kawasan dalam menghadapi tahun 2025 yang akan datang. Tahun 2024 mengajarkan kita arti ketangguhan, ketekunan, dan kolaborasi. Dalam divisi keuangan kita telah menunjukkan komitmen yang tinggi dalam menjaga stabilitas keuangan, memastikan setiap proses berjalan efisien dan memberikan kontribusi nyata terhadap pertumbuhan perusahaan. Sementara itu, divisi SDM telah berhasil membangun dedikasi kuat dalam pengembangan SDM. Program pelatihan dan kesejahteraan karyawan yang kita jalankan telah menciptakan suasana kerja yang produktif dan harmonis. Kita telah berhasil merekrut dan mempertahankan talenta terbaik yang menjadi motor penggerak utama perusahaan. Namun, kita tidak boleh berpuas diri. Tahun 2025 adalah babak baru yang menanti kita dengan peluang dan tantangan. Mari kita dorong inovasi dan adaptasi teknologi dalam setiap proses yang kita lakukan. Untuk divisi sumber daya manusia, mari kita tingkatkan fokus pada pengembangan karir karyawan dan memperkuat budaya kerja yang positif. Mari kita sambut tahun 2025 dengan semangat baru, siap menghadapi tantangan dan terus melangkah